Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Puji Lestari, NIM T 2017-8057, kelas Biologi 2. Di sini saya akan membahas tentang transgender. Yang pertama yaitu pengertian transgender. Kedua, faktor-faktor transgender. Ketiga, kategori transgender. Keempat, contoh transgender di Indonesia. Kelima, pandangan masyarakat terhadap transgender. Yang terakhir, transgender dalam pandangan Islam. Yang pertama yaitu pengertian transgender. Transgender adalah seseorang yang mengenakan atribut-atribut gender berlainan dengan konsepsi yang dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat. Misalnya, laki-laki itu memakai pakaian wanita atau menyerupai wanita. Transgender dapat dibantu melalui operasi, tambahan hormon, ataupun tidak sama sekali. Maksudnya tidak sama sekali tanpa bantuan operasi, tetapi dengan caranya berekspresi dan bergaya yang berlainan dengan gender yang aslinya. Selanjutnya, kedua yaitu faktor-faktor transgender yang memiliki dua faktor. Yang pertama, faktor lingkungan. Misalnya, pendidikan yang salah pada masa kecil yang membiarkan anak-anak laki-laki itu berkembang dalam tingkah laku perempuan. Yang kedua yaitu faktor bawaan. Misalnya karena ada masalah antara lain dalam susunan kromosom, ketidakseimbangan hormon, struktur otak, maupun kelainan susunan syaraf otak. Yang selanjutnya yaitu ada kategori transgender. Yang pertama, transgender memiliki ciri merasa identitas gendernya tidak sesuai, namun tidak merubah jenis kelaminnya. Yang kedua yaitu crossdresser, sekedar memiliki ciri sekedar bentuk ekspresi gender, bukan identitas gender. Yang ketiga, transseksual, yaitu memiliki ciri merubah jenis kelaminnya. Nah, ini contoh-contoh transgender yang ada di Indonesia, yaitu transgender dari laki-laki ke perempuan. Ada Milen Cirus, Dinda Syarif, Dorce, Julia Robex, dan Solena Caniago. Nah, selanjutnya pandangan masyarakat terhadap transgender. Itu dianggap penyelewengan norma kehidupan karena mereka menyalahi kodrat yang telah diberikan Tuhan. Cara respon masyarakat terhadap transgender dipengaruhi dengan pengalaman interaksi sosial mereka. Jika hasil interaksi mereka positif, maka pandangan terhadap transgender itu dianggap baik, tetapi sebaliknya ya. Nah, dilihat dalam segi HAM, transgender ini perlu mendapatkan perlindungan hukum yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 7 DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, transgender dalam pandangan Islam. Dalam kajian hukum syariat lebih dekat dengan istilah al-muhannis atau lelaki yang berperilaku seperti perempuan, wal mutarajjilat atau perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam la'anal muhannatsina minal rijali wal mutarajjilati minan nisa, yang artinya sesungguhnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat para lelaki yang muhannis dan para wanita yang mutarajjilat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan berdasarkan prinsip masalih mursalah, karena kaidah fikih menyatakan ad-dararu yuzal atau bahaya harus dihilangkan, yang menurut Imam Asy-Syatibi menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam. Nah, pandangan Islam yang memperbolehkan pergantian kelamin itu dengan syarat-syarat tersebut di atas, yang merupakan salah satu rujukan hukum atas legalitas pergantian kelamin. Tetapi di Indonesia itu belum ada aturan yang menyebutkan siapa saja yang boleh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.